Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah tidak sehat Pak sama Pak. Kemarin saya sudah masuk ke Pak Sofyan kan ya, sudah masuk ke Pak Sofyan, diikuti bagaimana pembelajarannya Pak Sofyan kemarin. Setelah sebelumnya saya juga sempat sebelum masuk ke Pak Sofyan juga sempat ketemu dengan Pak Sofyan juga sebelumnya. Kita sudah membicarakan seperti apa tujuan pembelajarannya kemarin aja kan, kemudian metodenya di awal, ya, asesmennya seperti apa juga saya sudah tahu sebelumnya tentang ada Pak Sofyan. Dari yang sudah Pak Sofyan lakukan kemarin di pembelajaran, mungkin ada refleksi dari Pak Sofyan yang bisa disampaikan. Monggo. Ya, dari kegiatan pembelajaran yang pada observasi, nah di situ saya menerapkan metode project based learning. Nah dari situ, dari kegiatan yang saya lakukan, saya bisa menarik kesimpulan atau refleksi. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk metode pembelajaran produktif, ya, itu penerapan metode ini yang saya lakukan itu membuat project, Pak. Jadi membuat project itu dengan mengaplikasikan mikrokontroler, kemudian disandingkan dengan sensor digital, yaitu sensor. Nah dari proyek tersebut sepertinya siswa itu lebih berperan aktif, Pak. Jadi sampai dengan materi yang saya sampaikan, jadi siswa itu bisa menerapkan secara langsung ke bentuk alat nyatanya, di mana nantinya mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin dengan alat yang berbeda-beda, tetapi dengan mikrokontroler yang sama, dengan sensor yang sama. Jadi intinya dari refleksinya mungkin bisa menstimulus lebih optimal untuk peran aktif siswa dalam beraktivitas dalam merakit sebuah peralatan elektronika. Jadi anak-anak dengan metode yang disampaikan Pak Sofyan itu lebih tertarik Pak ya. Lebih tertarik. Ada capaian yang dicapai Pak Sofyan, yaitu motivasi belajar siswa meningkat ketika Pak Sofyan menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi mereka langsung mengerjakan proyek Pak. Baik Pak Sofyan, kira-kira ini Pak, dari yang disampaikan Pak Sofyan kemarin itu di bagian apa ya sudah baik Pak Sofyan? Kemarin ada beberapa temuan, mungkin yang saya sebutkan yang perlu saya tambahi lebih dahulu. Oh ya. Ada di samping project learning, saya includekan kolaboratif. Nah dari kolaboratif sepertinya peran aktif masing-masing peserta kelompok ada beberapa siswa yang masih kurang, jadi kurang beraktif, ada satu atau dua siswa. Kemudian untuk yang sudah dicapai Pak Sofyan, untuk yang sudah dicapai, sudah baik. nah itu anak-anak siswa sudah mampu menerapkan sendiri materi yang disampaikan dari wiring gambar diagram untuk diterapkan ke alat tempat guna namanya sensor parkir mobil, walaupun itu bentuknya prototipe, jadi belum bentuk produk, masih bentuk prototipe, jadi bisa menerapkan di situ, jadi tidak diterapkan ke dalam bentuk peralatan. Dari materi Pak Sofyan itu mampu menggiring anak-anak untuk menemukan ide Pak. Menemukan ide kemana nanti materi itu akan diterapkan. Itu Pak. Nah, itu juga kemarin saya sempat tanya juga ke Pak Sofyan Pak ketika di observasi itu, saya sempat menanyakan tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira sudah tercapai Pak tujuan pembelajaran yang disampaikan Pak Sofyan kemarin? Tujuan pembelajarannya itu kan menerapkan input digital. Mungkin targetnya apa Pak? Targetnya kemarin saya menargetkan itu perkiraan 8 ya. Nah dari hasil aktivitas siswa ini ternyata bisa melebihi dari target saya. Walaupun ada beberapa tak bisa maksimal sempurna. Jadi
meskipun memang apa tidak selalu kemudian semuanya sudah sempurna gitu Pak. Ada hal-hal yang perlu dibenahi masih mungkin Pak. Di luar yang sudah dicapai Pak Sofyan itu kira-kira hal apa yang perlu dibenahi Mas? Nah itu tadi yang saya sampaikan itu terkait Peran aktifnya ya dalam satu kelompoknya itu tiap anggota itu peran aktifnya berbeda-beda. Ada yang aktif untuk berproses itu membuat alatnya, ada yang membuat program, yang satu hanya sekedar menyimak atau melihat saja. Ya mungkin itu yang perlu saya stimulus biar mungkin selanjutnya bisa mengembangkan ketertarikannya. Mungkin masih agak kurang paham atau bingung. Baik Pak Sofyan, jadi kalau saya melihat kemarin dari proses pembelajaran Pak Sofyan itu ketika saya di kelas memang sangat menarik sekali. Jadi di situ juga sudah saya bisa lihat ada SBK juga Pak ya. Ketika kebetulan waktu itu mungkin siswa sudah jenuh di jam-jam segitu ya. Betul. Kemudian dengan SBK Pak Sofyan, kemarin juga saya sudah lihat bagaimana anak-anak kemudian ceria lagi, artinya bermain lagi, yang itu kemudian memotivasi mereka untuk bisa belajar. Saya kira poinnya yang saya angkat itu di situ Pak. Jadi SPK Pak Sofyan itu sangat poinnya juga, yang kemudian itu menggiring siswa untuk kembali ke apa namanya ya, ke kelasnya. Artinya yang tadinya masih berpikir dia masih bermain, masih di luar, karena setelah jam istirahat kemarin ya, masih di kantin kemudian ketika di SBK itu mulai menggiring siswa untuk itu poin yang saya tulis kemarin. Jadi mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi, bervariasi lagi SBK-nya Pak. Artinya SBK yang mengenai ke pembelajarannya, artinya menggiring siswa bagaimana mereka kemudian mulai masuk ke pembelajaran secara tidak sadar, atau secara bermain tapi mereka sudah tergiring untuk berpikir kalau saya sekarang mau masuki materi ini. Itu sangat menarik kemarin Pak. Jadi itu poin dari saya Pak Sofyan. Kemudian berikutnya Pak terkait dengan yang tadi Pak Sofyan sampaikan, masih ada hal yang perlu dibenahi Pak ya, perlu dibenahi. Kira-kira salah satunya yaitu tadi masih kurangnya aktif siswa. Ada beberapa siswa yang kurang aktif ketika di pembelajaran kolaborasi atau di kelompok Pak ya. Jadi Pak Sofyan dari sana itu kira-kira ada faktor apa yang mempengaruhi siswa itu kemudian menjadi seperti itu Pak? Penyebabnya? Mungkin faktornya itu kan kemarin untuk proyeknya saya tentukan itu menerapkan berdasarkan tujuan pembelajarannya itu kan menerapkan input digital pada microcontroller Arduino Uno dengan memakai sensor ultrasonic. Nah, di kegiatan pembelajaran tersebut saya seragamkan semua proyeknya. Seragam masih ya proyeknya. Nah, terus dari pengamatan mungkin dari kelas itu beda-beda Pak minatnya di bidang elektronika. Ada yang suka sound system, ada yang suka mikrokontrol, ada yang suka elektronika analog. Mungkin untuk selanjutnya ada sedikit ide saya mungkin nanti untuk pengembangan proyek bachelor ini saya lakukan, mungkin saya buatkan berdiferensiasi Pak. Jadi saya yang membuatkan judul proyeknya, tetapi dari pembatasan siswa itu minatnya di bidang elektronika Pak. Misalnya audio saya terapkan di situ dengan koridor tidak jauh dari tujuan pembelajaran tersebut. Ketika nanti materinya Pak Sofyan, kemudian siswa diberi kebebasan untuk memilih ke mana nanti materi itu akan diaplikasikan. Atau ketika berwujud proyek, maka dia akan membuat proyek apa nanti dari materi yang sudah disampaikan Pak Sofyan. Seperti itu Pak. Nah ini lagi Pak Sofyan, untuk menerapkan itu, artinya ketika Pak Sofyan berencana untuk membuat pembelajarannya berdiferensiasi sesuai dengan pilihan siswa itu tadi, ada yang mau Pak Sofyan lewat apa libatkan kira-kira siapa yang akan dilibatkan rencana Pak Sofyan? Untuk maksudnya yang dilibatkan ini dari mungkin akan dilibatkan teman sejawat mungkin bisa dari sejawat dari satu jurusan
keputusan atau bahkan masukan dari guru muda seperti Pak Ri dan banyak termasuk yang itu Pak yang SBK karena kami guru produktif itu waduh begitu kurang kalau untuk SBK karena biasanya langsung praktek gitu. Jadi kemarin sudah menerapkan maksudnya deh, walaupun masih kaku ya. Dan perlu variasi. Ya. Baik Pak Sofyan, nanti Pak Sofyan akan berkolaborasi atau akan mengajak ikut terlibat juga guru penggerak, kemudian teman sejawat juga Pak ya, terkait dengan rencana Pak Sofyan, bagaimana kemudian nanti bisa memunculkan proyek siswa itu berdiferensiasi sesuai dengan ide-ide dari siswa. Baiklah, untuk ini Pak Sofyan, kira-kira Pak Sofyan itu kapan akan pelaksanaannya kira-kira perencanaan Pak Sofyan? Untuk penerapannya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita 1 minggu atau 2 minggu. Jadi untuk penerapannya saya mulai dari itu, tetapi namanya proyek tentu 1 pertemuan itu selesai, bisa 2 kali pertemuan. Nah itu yang kita jam pelajaran. Baik Pak, nanti Pak Sofyan akan mengungkapkan di pertemuan berikutnya Pak ya. Baik. Jadi sedikit refleksi dari saya Pak, apa yang disampaikan Pak Sofyan di pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajaran yang Pak Sofyan tulis ya. Kemarin kan kaitannya dengan sekolah kerja Pak ya. Artinya dari sana saya sudah melihat bahwa ada arah mengarahkan anak untuk kemudian paham apa itu sistem bekerja. Tidak hanya dengan materi ceramah saja, misalnya kemarin, tapi juga dengan materi anak berusaha menemukan juga ya, berusaha menemukan. Kemudian Pak Sofyan juga sudah mengiring anak juga kemarin untuk merefleksi satu persatu, termasuk juga Pak Sofyan sempat mengiring anak ide mereka. Saya tahu itu kemudian Pak Sofyan terakhir mengajak anak ke depan untuk kira-kira di materi ini kalian membuat apa. Dan saya dengar kemarin dan saya saksikan sendiri ketika di pelajaran Pak Sofyan itu anak-anak ada yang membuat alat ukur tinggi badan waktu itu ya. Kemudian ada yang membuat sensor parkir dan lain sebagainya, sensor jarak juga. Nah itu kan salah satu yang sudah muncul dari beberapa yang sudah muncul dari siswa. Ya. Saya kira itu sudah baik Pak secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang diterapkan Pak Sofyan nanti untuk mengembangkan apa yang masih dirasa Pak Sofyan tadi perlu dikembangkan lagi seperti keterlibatan aktif siswa di proyek kolaborasi. Mudah-mudahan tercapai dengan metode yang akan diterapkan Pak Sofyan. Mungkin itu dulu Pak Sofyan. Terima kasih banyak. Mohon maaf ganggu waktunya ini. Mari Pak. Terima kasih sama-sama.